Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada. Senang sekali kita bertemu kembali, kita bersatu dalam doa. Segala puji, hormat, syukur kami Tuhan kehadirat-Mu. Karena Engkau menjaga kami, melindungi kami. Hingga Kau bangunkan kami pada pagi hari ini dalam keadaan sehat. Terima kasih Bapak. Kau berikan hari yang baru. Tuhan, kami mau memulainya dengan firman-Mu. Berbicara Engkau Tuhan dalam roh kami. Kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesus, anak domba Paskah. Landasan firman diambil dari 1 Korintus 5 ayat 7 yang mengatakan, buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebagaimana kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita, yaitu Kristus, juga telah disembelih. Kita akan buka lagi firman Tuhan dari Keluaran 12 ayat 5 mengatakan, kamu boleh mengambil anak domba atau kambing, tetapi harus yang tidak bercela, jantan, dan berumur 1 tahun. Ujaran kebencian netizen kepada Presiden Indonesia yang ketujuh, yaitu Bapak Jokowi Widodo, sangat tidak mendasar. Desakan dari pemimpin politik, sekretaris jenderal sebuah partai, untuk segera menyelidiki Bapak Jokowi dan keluarga, kembali tidak terbukti. Karena Ketua KPK Setio Budianto mengatakan setiap orang jika mengetahui adanya informasi mengenai tindakan pidana, silakan melapor dengan membawa dokumen dan bukti-bukti yang relevan. Artinya bahwa KPK tidak punya bukti yang mendasar tentang aduan orang atau sekelompok orang mengenai Presiden Indonesia yang ketujuh, Bapak Jokowi Widodo. Tidak ada bukti, tidak ada celah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Rasul Paulus menjelaskan dalam 1 Korintus 5 ayat 7 bahwa Yesus adalah anak domba Paskah kita. Sebagaimana anak domba Paskah menyelamatkan umat Israel dari kematian anak sulung manusia dan ternak, demikian juga Yesus sebagai anak domba Paskah menyelamatkan kita dari kematian yang kekal akibat dosa. 1 Petrus 1 ayat 18-19 mengatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dengan cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercela. Mengapa Yesus disebut dengan anak domba yang tidak bercela, yang tidak bercacat dan bercela? Ini sudah dilakukan dengan pembuktian-pembuktian bahwa memang Yesus adalah anak domba yang tidak bercacat, tidak bercela, tidak berdosa. Kita bisa melihat secara sosial. Kita bisa melihat istri Pilatus di dalam Matius 27 ayat 19. Bahwa Yesus dia katakan adalah orang benar. Dia mengatakan Yesus bukan penjahat. Itulah sebabnya ia sampai mendapat mimpi. Istri Pilatus sampai mendapat mimpi yang membuat menderita dia, dan dia mengatakan kepada suaminya bahwa Yesus adalah orang benar. Karena ia tahu bahwa Yesus tidak bersalah dan dia tidak harus dihukum mati. Matius 27 ayat 19. Yang lain adalah
yang menyatakan bahwa Yesus tidak bercela secara hukum dan negara. Kita bisa melihat Pilatus telah memeriksa Yesus. Dia meneliti secara hukum negara, menurut hukum negara yang berlaku pada saat itu. Dan ia mendapati bahwa tidak ada satupun kesalahan yang telah diperbuat oleh Yesus. Kita bisa buka nanti di Lukas 23 ayat 4. Lukas 23 ayat 14, ayat 22. Yohanes 18 ayat 38. Yohanes 19 ayat 4 dan 6. Pilatus tahu dan telah menyelidiki bahwa Yesus tidak bersalah. Bahwa mereka yang menyerahkan Yesus itu bukan karena bukti-bukti yang ada bahwa Yesus salah, tetapi hanya satu, karena dengki, karena iri. Matius 27 ayat 18, Markus 15 ayat 10. Itulah sebabnya Pilatus mencuci tangannya, tanda tak mau ikut campur dalam urusan penyaliban Yesus. Sekarang kita bisa melihat bagaimana Yesus juga diselidiki secara hukum militer. Apakah dia bersalah? Yesus dikirimkan kepada Herodes untuk diperiksa apakah memang ada rencana kudeta yang akan dilakukan oleh Yesus untuk menggantikan Kaisar Romawi. Ternyata Herodes tidak menemukan kesalahan apapun pada Yesus. Lukas 23 ayat 8 sampai 12. Bagaimana dengan hubungan pribadi Yesus? Apakah Yesus juga bersalah? Kedatangan Yudas ke Taman Getsemani untuk menyerahkan Yesus kepada para jurid dan penjaga-penjaga bait Allah sekaligus merupakan pemeriksaan terhadap pribadi Yesus. Apakah ia memiliki dendam kepada Yudas? Ternyata Yesus hanya berkata, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Matius 26 ayat 50. Sapaan teman kepada Yudas menunjukkan bahwa Yesus tidak membenci Yudas, bahkan tetap mengakuinya sebagai temannya, sebagai muridnya. Jika diselidiki lagi secara hukum Allah, ketika Yesus bertanya kepada orang-orang Yahudi, "Siapakah di antara kamu yang membuktikan aku berbuat dosa?" Yohanes 8 ayat 46. Ternyata tidak ada satupun yang dapat menunjukkan kesalahan Yesus. Tidak ada seorang pun yang dapat menunjukkan kesalahan Yesus menurut hukum Allah. Demikian juga murid-murid Yesus yang hidup dekat dengannya selama 3 tahun lebih membuktikan bahwa tidak ada dosa di dalam dirinya, di dalam diri Yesus. 1 Petrus 2 ayat 22 sampai ayat 23. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Yesus sudah diperiksa dengan berbagai cara dan terbukti bahwa ia tidak bercacat celah. Ia layak untuk menjadi anak domba Paskah. Sekarang masalahnya, sudahkah Anda percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh? Menyerahkan hidupmu secara pribadi ke dalam tangan Tuhan dan mengandalkan Dia dalam hidupmu. Mari kita berdoa. Yesus, aku percaya Engkaulah anak domba Paskah yang telah disediakan Allah bagi manusia. Terima kasih Tuhan untuk pengorbananmu. Engkau adalah Allah dan manusia. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Yesus adalah anak domba Paskah yang tak bercacat celah untuk menjadi tebusan bagi hukuman dosa manusia. Yesus adalah Allah sendiri. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan memberkati. Amin. 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 Amin.